Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah, kembali kita belajar bersama. Dan kali ini kita belajar rangkuman tematika, khususnya muatan pelajaran IPA, yaitu bagian tumbuhan dan fungsinya. Dan dikhususkan lagi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akar. Bagian tubuh tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan di dalam buah ada biji. Jenis akar. Secara umum, jenis akar itu ada dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Bagian dari akar itu ada akar pokok, ini yang di tengah, cabang akar, rambut akar, dan tudung akar. Perbedaan antara akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Contohnya akar pada tanaman padi, jagung, dan kelapa. Sedangkan akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Contohnya pada tanaman mangga, kacang kedelai, dan jeruk. Untuk membedakan monokotil atau dikotil, bisa kita lihat pada saat biji bertunas. Misalkan pada padi, ketika muncul tunas, itu bijinya tidak membelah. Jagung juga sama, kelapa juga sama. Contohnya yang lain, ya, salak, itu kan tidak membelah. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, itu bijinya jika tumbuh tunas, maka akan membelah. Contohnya kacang kedelai pada kecambah, jeruk, mangga, itu kan kalau tumbuh tunas akan membelah. Akar serabut memiliki bentuk serabut dan hanya memiliki rambut akar dan tudung akar. Sedangkan pada akar tunggang mempunyai bagian-bagian akar, yaitu akar pokok, akar yang tampak besar, paling besar biasanya yang masuk lurus ke dalam tanah, cabang akar, rambut akar, dan tudung akar yang berfungsi untuk melindungi rambut akar atau melindungi bagian akar di dalamnya. Selain jenis akar secara umum, ada juga akar khusus, yaitu yang pertama akar gantung. Akar ini menggantung dan tumbuh ke arah tanah. Contohnya pada tanaman beringin. Ini contohnya gambar beringin. Akar tunjang. Tumbuh dari batang di atas tanah. Biasanya sebagian muncul di suatu permukaan tanah dan juga ada yang sebagian lagi yang berada di dalam tanah. Akar ini berfungsi untuk menopang tegaknya batang agar tidak roboh. Tumbuhan yang mempunyai akar tunjang contohnya adalah tumbuhan bakau dan pandan. Pada akar khusus namanya akar tunjang. Kalau secara umum namanya akar tunggang. Ini contoh gambarnya. Ini pada pohon bakau, ini pada pohon pandan. Maka pohon bakau biasanya untuk mengurangi abrasi pantai, maka ditanam di pantai. Kalau terkena ombak tidak roboh karena memiliki akar tunjang. Akar khusus selanjutnya adalah akar nafas, yaitu tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Akar napas memiliki banyak celah untuk jalan masuk udara sehingga membantu tumbuhan untuk bernafas. Contohnya adalah pohon kayu api, jenis bakau. Yang keempat adalah akar pelekat, tumbuh di sepanjang batang. Akar pelekat berguna untuk menempel pada kayu, tumbuhan lain, atau tembok. Contohnya adalah tanaman atau tumbuhan lada dan sirih. Maka lada dan sirih jika dipinggil tembok maka akan seperti merambat karena memiliki akar pelekat. Kegunaan atau fungsi akar bagi tumbuhan: menyimpan cadangan makanan, menyerap zat hara dan air dari dalam tanah, sebagai alat pernapasan pada tumbuhan, dan menunjang berdirinya tumbuhan. Sedangkan bagi manusia, akar berfungsi sebagai bahan makanan, contohnya singkong dan wortel, sebagai bahan pembuatan obat, contohnya jahe, kencur, kunyit,
Untuk bahan pewarna makanan, contohnya kunyit dan pandan, untuk dijadikan bumbu masak, contohnya adalah jahe dan kunyit. Untuk mengingat kembali, mari kita mencoba bernyanyi bersama. Ini adalah akar serabut, akar tunggang, akar nafas, akar gantung, akar tunjang, dan akar pelekat. Mari kita coba nyanyi bersama. Akar serabut monokotil, akar tunggang tumbuhan dikotil, akar khusus, akar nafas, akar gantung, tunjang, pelekat. Lalu fungsi akarnya. Fungsi akar alat pernafasan, menyerap air dan mineral, menunjang berdirinya tumbuhan, menyimpan cadangan makanan. Semoga kita bisa selalu mengingatnya dan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.